إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua senantiasa memujinya, memohon pertolongan serta memohon ampun, bertaubat kepadanya, berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kita serta keburukan dari amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan syariatnya kepada manusia. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali Rasulullah SAW telah menunjukkan untuk mengamalkan, dan tidak ada suatu keburukan melainkan Rasulullah SAW telah memperingatkannya untuk menjauhkan. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas tema tentang Ismul Anwar, bagian-bagian atau macam-macam cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan nanti di akhirat. Materi ini salah satu materi khutbah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Bagi yang mencari materi ini bisa dilihat di website resminya al-qadar.net. Di situ banyak sekali materi-materi kajian-kajian ini. Hari kiamat merupakan hari yang sangat besar. Bahkan bencana dunia dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di akhirat tidak ada apa-apanya. Orang yang menganggap dunia ini segala-galanya, dia akan tahu bahwa kelak di akhirat dunia ini kecil sekali. Setelah kematian, manusia akan menghadapi masalah yang sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 197, persiapkanlah bekal dan bekal terbaik adalah takwa. Konteks ayat ini berkaitan dengan ibadah haji. Secara umum, bekal terbaik di dunia maupun di akhirat adalah ketakwaan. Terus sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, aina yakunu nasu yauma
tubaddal al-ardu ghayra al-ardi was-samaa'i. Di mana keberadaan manusia pada saat bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dan langit diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru. Setelah terjadi kiamat kubra. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Qum fil dhulmati duna jisri." Mereka manusia itu berada dalam kegelapan tanpa cahaya dan hanya ada jembatan. Jembatan ini lurus membentang di atas jahanam menuju surga yang tajamnya lebih tajam dari pedang, halusnya lebih halus daripada rambut. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka setiap orang pada saat itu akan sangat membutuhkan cahaya untuk bisa berjalan melewati jembatan tersebut. Oleh karena itu sekalian, cahaya yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah cahaya yang diberikan sesuai dengan kadar amalnya di dunia, berupa keimanan, ketaatan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah korelasi mengapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berwasiat dengan takwa. Karena ketakwaan merupakan kalimat yang menghimpun dari segala nilai-nilai kebaikan, mulai dari i'tiqad, keyakinan, kemudian ucapan, sampai pada perbuatan. Perbuatan bagus, ucapan bagus, kalau i'tiqadnya bagus, belum tentu mencerminkan suatu ketakwaan. Karena iman harus mencakup ketiga-tiganya. Al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dalam amal perbuatan atau dengan anggota tubuh. Terus sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Manusia akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fa yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Maka mereka akan diberikan cahaya mereka sesuai dengan kadar amalnya. Cahaya tadi digunakan untuk berjalan di hari kiamat karena dalam keadaan gelap. Faminhum man yuqalu lahu mislal jabal. Di antara mereka ada yang diberi cahaya setara dengan gunung. Wa minhum man yuqalu lahu fawqa dzalik. Ada yang diberi cahaya lebih besar dari itu. Wa minhum man yuqalu lahu mislan nahlah biyamin. Di antara mereka ada yang diberi cahaya setara dengan pohon kurma. Wa minhum man yuqalu duna dzalika biyamin. Ada yang diberi di bawah itu. Hatta yakuna akhir dzalika may yuqalu lahu ala ilhami qadami. Sehingga yang paling kecil, orang yang diberi cahaya itu sekecil jempol kaki. Cahaya sekecil jempol kaki. Tadi disebutkan
bahwa cahaya ini sesuai dengan kadar amal, menunjukkan bahwa orang-orang beriman ditentukan kualitas cahaya yang di akhirat berdasarkan berapa banyak amal kebaikan. Ada orang beriman yang amalnya sedikit, ada orang beriman yang amalnya besar sekali. Yudhi'u marratan wa yudhi'u marratan. Cahaya ini berkelip-kelip, kadang menyala, kadang padam. Fa idza ra'a qaddama qadama. Apabila sedang menyala terang cahaya itu, maka bergeserlah telapak kaki manusia, bisa berjalan. Fa idza tufi'a qama. Apabila padam, maka dia hanya bisa berdiri. Fa yamurruna 'ala sirat. Maka mereka akan berjalan di atas sirat, di atas jalan. Wasiratu ka hadis sayf dahtun masillah. Dan jalan itu seperti pedang. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, unju ala qadri nurikum. Selamatkanlah dengan dirimu dengan cahaya. Faminhum man yamurru kal-qidadul qawqab. Di antara mereka ada yang berjalan seperti sambaran bintang. Wa minhum may yamurru kal-qard. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kedipan. Wa minhum may yamurru kar-rih. Di antara mereka ada yang berjalan seperti angin. Wa minhum may yamurru kasyahir rahli. Wa yamurru ramla fa yamurruna ala qadri amali. Di antara mereka ada yang berjalan begitu sangat berat, dengan begitu berat dia melakukan perjalanan. Maka mereka berjalan sesuai dengan kadar amalnya. Cahayanya sesuai dengan kadar amalnya, dan berjalannya pun sesuai dengan kadar amalnya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, sehingga di antara mereka ada yang berjalan sampai menyeret, menarik kaki dan tangannya. Saking sulitnya dia melakukan perjalanan itu karena amalnya sangat minim. Sampai dia bisa selamat dari api neraka. Jadi ada yang mudah dijauhkan oleh Allah dari surga, ada yang begitu sangat sulit tapi tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan Rasulullah SAW membacakan surah Al-Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tiada lain, hanyalah kesenangan yang menipu. Kalimat ini Ibu sekalian, ada kalimat yang bisa kita pahami bahwa tidak ada yang paling besar menghalangi seseorang masuk surga kecuali syahwat terhadap dunia. Kecuali syahwat terhadap dunia. Dan syahwat terhadap dunia ini sering menipu manusia, sering melalaikan ibadah kepada Allah. Bahkan syahwat terhadap dunia ini sering mengemas ketaatan palsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya. Menjadikan agama
sebagai kedok hanya sekedar mengejar syahwat dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setelah Allah mengucapkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Ini kalau kita pahami bersama secara mendalam menjadi suatu ketajahan dalam hidup kita. Jika kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka kita benar-benar harus bisa mengendalikan syahwat dunia. Kemudian sekalian, pembagian cahaya pada hari kiamat dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam dua surat, di antara surah At-Tahrim dan surah Al-Hadid. Di surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-8, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang serius, yang sungguh-sungguh, dengan taubat yang dasarnya karena keyakinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Pada hari Allah Subhanahu wa taala, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka terpancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan bagi kami nurana, cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa cahaya Allah dimulai pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tidaklah seseorang memiliki keimanan sekecil biji sawi kecuali akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Maka keimanan ini perlu kita bangun bersama, keimanan tanpa keraguan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mengatur segala sesuatu, yang paling berhak untuk disembah. Yang kedua, taubat. Orang beriman selalu beriringan dengan dosa karena dia manusia biasa. Orang beriman selalu beriringan dengan dosa. Tidak ada seorang pun orang beriman yang tidak berdosa. Orang yang merasa paling sedikit dosanya adalah orang yang paling banyak dosa. Orang yang merasa paling sedikit dosanya adalah yang paling banyak dosa. Karena Rasulullah SAW sendiri merasa banyak dosa, padahal beliau maksud terpelihara, terjaga dari kesalahan besar. Sementara Rasulullah yang paling beriman, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Taubat dalam makna lain bisa diinterpretasikan sebagai orang yang selalu memperbaiki diri. Bukan orang yang selalu menyesali kesalahan saja, tapi orang yang selalu memperbaiki diri. Perubahan menjadi lebih baik, perubahan menjadi lebih baik. Dia tidak ingin tetap berada dalam keadaan puas dengan dirinya sendiri. Selalu berubah menjadi lebih baik. Ini adalah makna dari taubat dari versi lain. Karena kalau kita lihat syarat-syarat utama taubat, pertama berhenti, kedua menyesali, yang ketiga mengganti dengan amalan ketaatan kepada Allah, dan yang keempat berangan-angan, berkeinginan tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali lagi. Lalu bagaimana mungkin seseorang bisa berhenti dari perbuatan buruk kalau tidak diisi dengan perbuatan baik? Seseorang bisa lalai dari keburukan ketika dia disibukkan dengan kebaikan. Bapak sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya karena taubat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga, dan surga itu salah satu proses untuk mendapatkannya melalui cahaya. Orang akan berjalan dengan cahaya mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka sebagai bekal untuk berjalan menuju surga itu terpancar dari depan dan dari sebelah kanan. Kalau kita lihat di surah Al-Hadid ayat 12, 13, 14 sampai 15 itu lebih jelas kan? Karena Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara orang beriman dan orang munafik. Orang beriman dan orang munafik. Di dunia orang munafik ini persis sama orang beriman. Bahkan orang beriman bisa salah menilai orang munafik. Bisa salah menilai dia orang beriman. Bahkan bisa jadi ketika meninggal dunia, orang beriman akan bersaksi ini adalah orang beriman. Saking persis. Dan ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari engkau melihat, menyaksikan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, membawa cahaya mereka di hadapan dan dari sebelah kanan mereka. Busrahumul yauma, kegembiraan bagi kalian. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bahwa kalian akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Zalika huwal fawzul 'azim, itu adalah kemenangan yang sangat besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari itu berkatalah orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzurna naqtabis min nurikum, tunggulah kami ingin numpang cahaya kalian. Orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami. Orang beriman bisa berjalan dengan cahayanya, orang munafik tidak bisa berjalan karena kegelapan. Qila, dikatakan, yang berkata orang beriman kepada
orang munafik. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah, pulanglah ke belakang, baliklah ke belakang, carilah cahayamu sendiri. Carilah cahaya sendiri. Orang beriman waktu di dunia dermawan, di dunia di akhirat dia tidak mau. Sekedar lampu saja tidak mau berbagi. Di dunia bayarin lampu orang mau, di akhirat tidak mau berbagi cahaya. Ya, kasihan orang munafik nanti tersesat, tidak ada cahaya di benda. Ya. Jadi nanti di akhirat tidak akan ada lagi pertolongan, tidak akan bisa bantu membantu. Hubungan nasab terputus, tidak ada lagi ayah dengan anak, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi tetangga. Terus sekalian, faduriba bainahum bisurin lahu babun, maka dibuatlah dinding di antara mereka, antara orang munafik dan orang beriman itu dibuatkan dinding yang ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah, di sebelah dalamnya adalah rahmat, wa zahiruhu min qibalihi al-'adab, di sebelah luarnya ada. Di dalam ada rahmat, di sebelah orang beriman, sebelah luarnya ada adab orang-orang munafik. Yunadunahum, orang-orang munafik memanggil orang beriman. Alam nakum manakum, bukankah kami ini dulu sama seperti kamu waktu di dunia? Kalau kamu sholat, saya juga kan sholat. Kamu puasa, saya juga sholat. Kamu ibadah, saya juga ibadah. Gitu ya. Kalau orang-orang beriman menjawab bala, ya, kamu dulu sama dengan kita. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tabtum wa qarratumul amani hatta jaa amrullah. Sampai datang kematian, kamu menjerumuskan diri kalian sendiri. Kamu merusak keyakinan kamu sendiri, menimbulkan keraguan-keraguan sendiri, dan kamu ditipu dengan angan-angan. Ini yang membedakan iman dan munafik bukan amal. Yang membedakan munafik dan iman di sini adalah i'tiqad, motivasi yang mendorong dia beramal. Ini yang perlu kita waspadai. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita beramal baik? Kalau masih disandarkan kepada manusia, kecewa karena manusia tidak menghargainya, kecewa karena manusia tidak menghormatinya, tidak memujinya, bisa batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini batal. Karena orang beriman itu bisa tertipu. Dan ini sangat berat sekali. Membangun keyakinan bukan dengan cara saya harus yakin, tapi harus mendalami unsur-unsur akidah sampai dia yakin bahwa yang punya surga hanya Allah, yang punya neraka hanya Allah. Saya beramal